Shalom, selamat malam ya bagi kita semuanya. Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus menyertai kita sampai selama-lamanya ya. Puji Tuhan, sebelum kita memulai renungan di malam hari yang indah ini, kembali lagi ya, kita merendahkan diri kepada Tuhan ya, supaya ya, Dia terus memberkati kehidupan kita. Dia mendapati bahwa tanah hati kita berikan yang paling subur untuk firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan itu penuh dengan kuasa yang akan menyelamatkan jiwa kita. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur di malam hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada lagi bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu. Walaupun kami berbeda lokasi, berbeda tempat, tapi karena kemampuan daripada Allah yang mengingatkan kami, menguatkan kami, memberikan kami semangat untuk tetap kami mau belajar, tetap kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini kebanggaan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau sudah mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami, dan kami yakin percaya ketika kami sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka iman itu akan timbul dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang baik Engkau akan kerjakan bagi kami semuanya, baik yang mendengar, baik hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan. Tuhan berkati urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai kegiatan ini. Kami akan mulai semuanya ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya, kita tetap melanjutkan tema ya. Pokok kita, Yesus adalah juru selamatku, bagian yang ke-12. Bagian yang ke-12 ya. Kita terus ya belajar dan belajar ya. Karena kita tahu ketika kita belajar, kita akan dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pada malam ini ya masih tetap pada tema kecil kita, yaitu tentang iman ya. Untuk dapat ya Yesus menyelamatkan kita, Dia memberikan iman ya. Kira-kira iman apa yang masih kurang dalam kehidupan kita, yang perlu terus ditambahkan dalam perjalanan kehidupan kita? Mari kita baca Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ke-11 ya. Kita akan membacanya di ayat yang ke-30 ya. 2 Korintus pasal ke-11 ayat ke-30, saya membacanya. Di sini dikatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku ya. Dengan jelas dan dengan tegas ya, Rasul Paulus berkata ya, kepada jemaat-jemaat melalui suratnya yang ada di Korintus ya. Dia menjelaskan, menegaskan, mengajarkan ya, kepada sidang jemaatnya ya, supaya sidang jemaatnya mempunyai iman sama seperti iman yang ada pada Rasul Paulus. Itu iman apa? Iman untuk bermegah di dalam kelemahan. Mari kita sama-sama meningkatkan iman untuk dapat kita berkata di dalam
segala kelemahan-kelemahan, kelemahan yang ada, di mana ketika kita lemah, di situ seharusnya kita bermegah, bermegah. Banyak orang-orang dunia ketika mereka merasa lemah, tidak berdaya, mereka menjadi putus asa. Mereka menjadi sangat putus asa, sehingga banyak orang mengambil keputusan untuk bunuh diri karena kelemahan-kelemahan yang ada pada mereka. Lemah, mereka menjadi orang yang bodoh. Ketika orang menjadi bodoh, banyak dikata-katain, banyak dibully, sehingga mereka tidak kuat dengan tekanan yang ada. Itu yang terjadi. Kulit mereka lebih gelap daripada teman-temannya, maka yang lain mengatai. Yang lain teman-temannya kaya, karena orang tuanya kaya, dan mereka melihat temannya di kelas miskin dikata-katai. Itu yang terjadi. Di dalam kehidupan kita banyak kelemahan-kelemahan yang terjadi. Baik kelemahan pada waktu kita ada dilahirkan, dibesarkan di dalam satu keluarga. Satu keluarga yang statusnya boleh pas-pasan, dikatain orang miskin, kulitnya jelek, mukanya pas-pasan, itu yang terjadi. Kelemahan fisik, tidak kuat, sangat lemah, mudah terkena sakit penyakit, loyo dan tidak berdaya, kekurangan gizi. Dan ketika orang melihat banyak kekurangan di dalam dirinya, dan kekurangannya itu menjadi kelemahan, sehingga membuat orang lain dapat memaki kehidupan kita yang berada dalam kelemahan, sehingga banyak orang menjadi putus asa, tidak berdaya, menjadi minder, menjadi malu. Itu kenyataan yang ada. Tetapi berbeda dengan Paulus, di mana dia merasakan pengalaman di mana ada kelemahan-kelemahan di dalam tubuh jasmaninya, maka Paulus mempunyai perbedaan. Iman yang ada di dalam dirinya berkata, justru di waktu aku lemah, di situ aku bermegah. Di situ Paulus bermegah. Ketika dia harus menghadapi sakit penyakit, itu yang terjadi, malah dia bermegah. Mari kita baca di ayat yang ke-24. Kelemahan-kelemahan seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Di ayat ke-24, 5 kali aku disesat orang Yahudi. 5 kali. 5 kali. Dan sebelum ayat 24 di sini dikatakan, di ayat 23, kita baca bersama-sama, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering dalam penjara,
Paulus lebih sering berjerih lelah. Ketika dia bekerja keras, maka ada kelelahan. Dan kelelahan ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus manusia yang lemah. Terus, lebih sering di dalam penjara. Di dalam penjara, ketika dia dalam penjara, dia dapat menyadari bahwa dirinya orang yang sangat lemah. Kalau dia kuat seperti Simpson, dia dapat membuka penjara. Dia dapat membuka setiap belenggu-belenggu di rantai, di tangan, di kaki. Tetapi walaupun Paulus tidak seperti Simpson, tetapi melalui pengalaman-pengalaman yang dirasakannya, justru membuat imannya bertambah. Membuat imannya bertambah sehingga dia dapat berkata, aku bermegah atas kelemahanku. Terus, selain di penjara, seringkali di penjara ia didera di luar batas, dia disiksa, dia dipukul di luar batas, di luar batas ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Benar-benar orang yang memukulnya dengan emosi, tanpa ada batasan-batasan yang namanya orang mengamuk, orang marah, melampiaskan amarahnya kepada tubuh Rasul Paulus. Terus, kerap kali dalam bahaya maut, kerap kali harus menghadapi bahaya maut. Baik bahaya maut yang diperhadapkan oleh manusia maupun oleh alam di sekitarnya. Terus, 5 kali aku disesah. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Disesah. Membuat dia menjadi tidak berdaya. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Dan ketika 1 kali disesah, maka dia menikmati 49 kali pukulan. Berarti 49 dikali 5. Itulah 5 kali. 5 kali tubuhnya disesah, dipukuli. Dipukuli tanpa batas, sekeras-kerasnya. Itu pengalaman Paulus, sehingga membuat dirinya lemah, yang namanya dipukul, merasa sakit, tidak berdaya, menjerit, bahkan harus beberapa hari, bahkan harus beberapa minggu mengalami kelemahan, mengalami kesakitan di dalam tubuh jasmaninya. Terus 3 kali Paulus didera, 3 kali dia harus disiksa. 1 kali Paulus dilempari dengan batu. 1 kali Paulus pernah mendapatkan pengalaman dia dirajam atau dilempari batu oleh orang-orang yang banyak. Dan ketika rame-rame melempari Paulus dengan batu, maka mereka melihat Paulus tidak berdaya lagi. Mereka melihat Paulus benar-benar tertidur dengan berlimpah darah yang bercucuran, dan disangka oleh orang banyak Paulus telah mengalami kematian. Tetapi ketika Paulus ditinggalkan oleh banyak, disangka Paulus meninggal, akhirnya dilihatlah oleh teman-temannya seperjuangan, ternyata Paulus masih hidup, maka Paulus diangkat, diangkat kembali. Itu yang terjadi.
Paulus ya telah kerap kali ya bebas dari bahaya maut ya. Sehingga dia tidak mengalami kematian ya. Kalau yang namanya dirajam, dilempar batu ya, orang Yahudi ya punya kebiasaan bahwa orang tersebut harus dilempari batu sampai mati. Tetapi ya Paulus mendapatkan mukjizat ya. Bahkan dia tidak mengalami kematian. Orang lain ya yang dilempari batu semuanya pada meninggal dunia, tetapi Paulus ya berbeda. Dia masih bisa bernafas, dia masih tetap kuat ya menghadapi ya hukuman ya rajam ya, hukuman dilempar batu. Terus 3 kali mengalami karam kapal, 3 kali mengalami karam kapal ya. Sehari semalam Paulus terkatung-katung di tengah laut. Sehari semalam berarti 24 jam ya, terkatung-katung di tengah laut ya, kapalnya tidak berjalan kemana saja ya. Itu yang terjadi ya, terjadi karam kapal ya, berhenti. Terus dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir ya, sering diancam bahaya. Berarti Paulus dalam perjalanan ya pernah bahkan sering mengalami bahaya banjir ya. Banjir, wow, berarti banjir bukan hanya di zaman sekarang, ternyata di zaman Paulus ya ada juga yang namanya banjir. Yang namanya banjir, orang akan terhanyut ya. Tetapi ya Paulus ya dapat diselamatkan melalui bahaya banjir ya. Melalui bahaya banjir, bahaya penyamun. Orang-orang perampok dia berjalan ya, berjalan dari satu negara ke negara lain, dari satu ke kota lain ya. Seringkali pasti ada perampok-perampok ya, tetapi ya dia terlepas dari bahaya penyamun, perampok, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Paulus orang yang sangat bekerja keras, tetapi ya banyak pengalaman-pengalaman ya yang membuat dia tersadar bahwa benar-benar dia mengalami banyak sekali kelemahan ya, yang membuat ya dia tidak berdaya, baik ya melalui alam semesta, melalui banjir, melalui ombak ya, melalui angin kencang ya. Itu yang terjadi, belum lagi melalui orang-orang Yahudi, orang-orang Roma, orang-orang Yunani ya yang mulai melakukan kekerasan, memenjarakan mereka ya. Itu yang terjadi dan membuat Paulus sangat-sangat menjadi orang yang lemah. Tetapi ya, walaupun itu seringkali dialami, tetapi Paulus dapat melewati segala sesuatu, ya. Sehingga dia dapat melihat ya mukjizat-mukjizat Tuhan. Ya. Berarti apa? Ya. Melalui pengalaman ini, kalau Paulus tidak ya merasakan pengalaman-pengalaman ini, maka Paulus tidak akan menikmati, tidak akan pernah melihat mukjizat-mukjizat Tuhan. Ya. Makanya di sini Paulus sangat bersyukur, sangat bangga, bahkan dia sangat bermegah atas kelemahanku. Justru di dalam kelemahan aku dapat melihat mukjizat Tuhan.
itu pertama. Justru ketika aku dalam kelemahan, di situ aku dapat melihat pertolongan Tuhan yang begitu nyata. Sehingga dia dapat pengalaman pribadi, mendapat pengalaman pribadi melalui setiap kelemahan-kelemahan yang ada. Sebenarnya Paulus harus mati, tetapi Tuhan menolong dia. Tuhan yang memampukan menguatkan dia sehingga dia dapat melihat mukjizat-mukjizat, dan ini menjadi kesaksian. Ini menjadi kesaksian bagi pemberitaannya. Bukan hanya Paulus memberitakan Injil, tetapi untuk dapat menguatkan sidang jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada Paulus, Paulus dapat menguatkan, menghibur melalui pengalaman-pengalaman yang diterima, dirasakan, dinikmati oleh Paulus. Itu yang membuat Paulus makin banyak pengalaman-pengalaman kelemahan. Di situ dia makin banyak melihat mukjizat-mukjizat, makin banyak dia dapat menguatkan, menghibur orang-orang yang lain yang sedang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama seperti Paulus. Bahkan peristiwa yang tidak sama pun Paulus dapat menguatkan mereka melalui pengalaman itu. Nah, inilah yang membuat Paulus bermegah di dalam kelemahannya, sehingga dia dapat melihat mukjizat Tuhan, Yang kedua, mari kita baca di ayat pasal yang ke-12 di ayat yang ke-9. Di ayat ke-9, tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Berarti yang kedua di sini, melalui kelemahan-kelemahan Paulus yang membuat dia membuat dia benar-benar tidak berdaya, disitulah Paulus dapat mengandalkan Tuhan, ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka di dalam kelemahan justru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sehingga apa? Paulus dapat melihat kesempurnaan yang dikerjakan Allah di dalam hidupnya. Paulus dapat melihat, menikmati, merasakan kesempurnaan itu di dalam kelemahannya. Justru di dalam kelemahannya Paulus menjadi kuat. Kuat menghadapi penderitaan, pukulan, siksaan, cambukan yang harus diterimanya. Sebenarnya tubuh jasmaninya tidak kuat menghadapi itu. Dan banyak orang, ketika orang lain tidak kuat, maka depresi, stres, menjadi gila, bahkan mengambil keputusan untuk bunuh diri. Tetapi Paulus berbeda. Justru melalui kelemahan dia dapat melihat kekuatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Melihat, menikmati, merasakan, wah ternyata di dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna, menguatkan hidupnya, sehingga ketika dia dapat pengalaman hal-hal yang demikian,
sehingga ya lebih lagi mengagetkan apa yang dikatakannya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, ya. Bahkan Paulus berkata terlebih suka, ya, kesukaanku, ya, bermegah atas kelemahanku, bukan hanya ya bermegah saja, ya. Bukan saja dia katakan aku harus bermegah ya atas kelemahanku, tetapi ya kemegahannya ya dia lakukan karena kesukaan. Dia benar-benar bersukacita atas kelemahannya. Dia benar-benar ya kemegahannya dinyatakan dengan sukacita. Menjadi kesukaannya. Ayat ke-10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahanku, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, ya. Bahkan di sini Paulus berkata, aku senang dan rela dalam kelemahan, ya. Paulus bahkan dia senang dan rela dalam kelemahan-kelemahan yang sudah ya dikehendaki oleh Tuhan dan harus diperhadapkan, harus diterima oleh Paulus, ya. Dan Paulus benar-benar senang dan rela dalam kelemahannya. Justru di dalam kelemahan Paulus dapat melihat Tuhan memberi kekuatan. Di mana Paulus lemah, di situ aku kuat. Ya. Seperti itu. Ya. Kebanyakan kita bingung. Ya. Terutama di akhir-akhir ini. Ya. Melalui peristiwa yang terjadi. Ya. Ekonomi semakin menurun. Ya. Kita bingung mau makan apa. Kita bingung, apakah kita kuat dalam berpuasa, Justru, ketika ini terjadi, kita akan melihat pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, Dan melalui banyak pengalaman-pengalaman, kita akan benar-benar sadar bahwa kekuatan Tuhan itu masih berlaku. Dalam kehidupan kita. Dulu yang kita anggap kayaknya saya tidak bisa menghadapi semuanya itu, tetapi ketika kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka kita dapat melewati segala sesuatunya karena Tuhan yang memberi kekuatan. Banyak pengalaman-pengalaman. Kita harus dapat meningkatkan iman kita, karena ketika itu harus terjadi kepada kita, baik di hari-hari yang sudah kita terima, baik di hari-hari ke depan, kita tidak tahu apakah ada musibah yang lebih besar lagi dari sekarang, Kita harus memperlengkapi diri kita. Kita harus berjuang, Kita harus bekerja keras untuk menambahkan iman kita supaya apa? Ketika kita diperhadapkan hal-hal yang sukar, maka kita kuat menghadapi segala sesuatunya. Jika kita berhutang, tidak sanggup membayar, maka apapun itu yang akan diambil oleh orang lain, kita akan siap, menerima semuanya itu karena ada kekuatan daripada Tuhan. Kalau Tuhan yang berkehendak, maka Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Mari kita sama-sama berjuang menambahkan iman yang masih kurang pada kehidupan kita.
Supaya apa? Ketika keadaan-keadaan di luar dugaan kita, dan keadaan itu memang Tuhan izinkan sesuai dengan kehendaknya, ya, maka kita, ya, orang-orang yang sudah memperlengkapi diri dengan iman, maka pada saat itu terjadi, ya, kita benar-benar, ya, dapat melewati segala sesuatu, melewati segala sesuatunya, ya. Bahkan, ya, tetap ada sukacita, muka yang berseri-seri, muka yang ceria, ya. Karena kita tahu itu memang kehendak Tuhan. Kita tidak menangis, ya, harus kehilangan itu dan kehilangan ini yang kita perjuangkan, ya. Kita tidak menangis ya untuk kehidupan yang akan datang, makan apa, seperti itu. Tetapi justru kita bermegah, kita rela, kita bersukacita atas semuanya itu, ya, ya. Bahkan, ya, ya, di pasal yang ke-12 ini, ya, ya, Paulus, ya, dapat menyadari, ya, ya, betapa hebatnya iman yang ada pada dirinya, ya, yaitu iman untuk dia bermegah di dalam kelemahannya, untuk bermegah, ya, di dalam kelemahannya, bahkan, ya, dia sangat rela dan senang atas kelemahannya, ya. Dia dapati iman ini, ya, dia dapat menikmati, ya, menikmati perbedaan-perbedaan ini, ya. Dia belajar sekian tahun, 14 tahun, ya. 14 tahun, ya, baru Paulus menyadari, ya, bahwa di balik kelemahan-kelemahan yang dia rasakan, ya, dia rasakan, justru semakin bertambah kekuatannya, semakin bermegah, semakin bersukacita, semakin rela menerima kehendak Tuhan yang dia hadapi. Bahkan, ya, Tuhan Yesus pun sendiri berkata, berbahagialah orang yang disiksa, dianiaya. Bahkan ada kebahagiaan di dalamnya, ada sukacita di dalamnya, ya. Itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus melalui apa? Melalui iman, melalui iman. Dan iman memberikan kita sukacita dalam kelemahan, dalam penderitaan, ya, dalam hal-hal yang membuat, ya, pandangan orang, ya, orang banyak, ya, itu adalah berita buruk. Tetapi bagi orang Kristen itu adalah berita sukacita. Berita sukacita adalah berita kemenangan-kemenangan, ya. Iman itu luar biasa, ya. Iman membuat kita dapat, ya, bermegah dengan sukacita, ya. Dapat rela dengan senang hati menerima segala sesuatunya. Dan ini menjadi pengalaman Paulus, ya. Pengalaman Paulus, ya. 14 tahun Paulus merasakan penderitaan itu, tetapi justru imannya makin bertambah-tambah, makin bertambah-tambah, ya. Terus yang ketiga apa maksudnya, ya, sehingga Paulus bisa bermegah atas kelemahannya, ya, atas kelemahan-kelemahan yang terjadi. Pertama, ya, dengan kelemahan dia dapat melihat mukjizat Tuhan. Dengan kelemahan, ya, Paulus menjadi orang yang kuat, ya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, ayat yang ke-7 saya baca dari 2 Korintus pasal yang ke-12. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri, ya. Tentang hal itu aku
Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, ya. Berarti maksud yang ketiga adalah supaya menjadikan kita orang-orang yang tidak tinggi hati. Ya, ya. Supaya menjadikan kita tidak menjadi orang yang sombong, tetapi menjadikan kita orang yang rendah hati. Paulus pun pernah berdoa sebanyak 3 kali. Tuhan, tolonglah Tuhan, ya. Tolonglah cabut, ya, duri dalam dagingku. Tuhan, tolong Tuhan, cabutlah pekerjaan iblis, ya, yang menggocok dia sehingga Paulus menjadi orang yang lemah, ya, menjadi orang yang tidak berdaya, ya. Itu, ya. Ya, iblis berencana melalui serangan-serangan yang dia lakukan kepada kita, ya. Dia pakai orang lain untuk melemahkan kita, ya. Itu rencana iblis, tetapi rencana Tuhan berbeda, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, ya. Tidak menjadi orang yang tinggi hati, ya. Makanya, ya, Tuhan izinkan, ya, perkara-perkara yang sukar itu terjadi supaya apa? Supaya menjadikan kita orang yang rendah hati, ya. Selalu, ya, tahu siapa diri kita. Diri kita adalah orang yang lemah, orang yang lemah, ya. Kita ini hanya dapat mengandalkan Tuhan, ya. Kita ini tidak bisa jauh daripada Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi di balik kelemahan-kelemahan itu, ya, justru menjadikan kita orang yang rendah hati, ya. Orang yang selalu, ya, tahu siapakah diri kita sebenarnya. Diri kita orang lemah. Orang lemah butuh pertolongan. Dan orang yang dapat menolong kita adalah Tuhan Yesus Kristus, ya, ya. Iblis membuat kita lemah supaya kita jatuh. Tetapi rencana Tuhan beda. Kenapa dia membuat kita menjadi lemah? Tuhan izinkan iblis melemahkan kita, ya, supaya kita menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, ya. Paulus pernah, ya, mengalami begitu pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Paulus pernah merasakan 14 tahun yang lalu melihat pernyataan-pernyataan, baik itu dia tidak sadar, baik itu dia sedang tidur maupun dia bangun, baik itu diangkat hidup-hidup maupun mimpi, dia tidak tahu, ya. Dia diangkat ke sorga, ya. Dia melihat pernyataan-pernyataan yang luar biasa, ya, ya. Tetapi, ya, walaupun Paulus harus bermegah apa yang dia lihat, tetapi dia tidak mau bermegah, ya, atas pengalamannya 14 tahun yang lalu, ya. Ya, Paulus tidak mau menjadikan dirinya menjadi orang yang bodoh, ya. Tetapi Paulus, ya, tetap menjadi orang yang rendah hati, ya. Tetap menjadi orang yang rendah hati, ya. Mari kita baca di ayat yang pertama supaya lebih jelas. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan, ya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, 14 tahun yang lalu, ya. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Paulus diangkat ke tingkat, ya, yang ketiga dari sorga, ya. Aku juga tahu tentang orang itu, ya. Bahkan Paulus berkata, ya, dia tahu tentang orang itu orang yang 14 tahun yang lalu, dirinya 14 tahun yang lalu, ya. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, ya. Aku tidak boleh, ya, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah.
tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Itu 14 tahun yang lalu ya. Sebenarnya Paulus ya dapat bermegah atas 14 tahun yang lalu, tetapi imannya bertambah ya. Bertambah, dia bukan hanya beriman atas penyataan-penyataan yang luar biasa. Dia ya lebih memilih ya apa yang dirasakan ya melalui pertumbuhan imannya. Dia lebih memilih, aku lebih memilih untuk bermegah atas kelemahan ya, atas kelemahan-kelemahan, bukan hal-hal yang dulu. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku ya bukan orang bodoh lagi ya. Kalau Paulus tetap bermegah atas hal-hal yang dahulu, wow ya, Paulus ya menganggap dirinya orang yang bodoh. Ya itu biarlah yang lalu. Biar yang lalu, tetapi sekarang berbeda. Aku bermegah atas kelemahanku ya. Itu kemajuan yang dialami oleh Paulus ya, kemajuan di dalam iman ya. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Ya, seperti itu. Ya. Paulus tidak menjadi bodoh sehingga ya sangat berbahaya bagi orang lain ketika dia selalu bersaksi, selalu ya bersaksi tentang pengalaman-pengalamannya ya. Ya, sehingga orang lain membuat orang lain pun tidak bertumbuh di dalam imannya. Ya. Tetapi dia lebih menyaksikan lebih menyaksikan peningkatan iman yang ada pada dirinya. Lebih dia menyaksikan bahwa dia bermegah atas kelemahannya, bukan atas pernyataan-pernyataan itu saja ya yang dia beritakan, tetapi dia lebih memilih bermegah di dalam kelemahannya. Supaya orang lain pun punya iman yang sama. Itu yang hendak diajarkan oleh Paulus ya. Supaya jemaat-jemaat yang ada di Korintus punya iman yang semakin bertambah, yaitu bermegah ya, bersukacita atas kelemahannya ya, rela atas kelemahannya. Di balik kelemahannya, di situ ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan ya, membuat ya Paulus menjadi orang yang rendah hati. Menjadi rendah hati ya. 3 hal ini yang diajarkan bagi kita semuanya ya. Penting sekali kita punya iman yang bermegah atas kelemahan kita ya, yang bersukacita atas kelemahan kita ya, yang rela atas kelemahan kita jika itu dikehendaki oleh Tuhan ya. Karena kita tahu ya di balik semuanya itu ya ada rencana Tuhan yang mulia ya. Di balik kelemahan itu kita akan melihat mukjizat Tuhan. Di balik semuanya itu kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Di balik semuanya itu menjadikan kita selalu menjadi orang yang rendah hati. Sama seperti pengalaman Yohanes Pembaptis. Dia katakan ya, biarlah aku semakin kecil dan Yesus semakin besar. Seperti itu. Dan melalui pengalaman-pengalaman yang pahit yang kita terima, yang membuat kita jadi lemah ya, menyadarkan kita bahwa Yesus yang harus ditinggikan, bukan kita yang harus ditinggikan ya. Yesus yang harus semakin ditinggikan. Yesus yang harus semakin kita andalkan di dalam perjalanan kehidupan kita ya. Tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa ya. Demikianlah ya, renungan di malam hari yang indah ini ya. Sampai ya jumpa, kita bertemu di hari-hari yang akan datang melanjutkan tema yang sama, yaitu Yesus Juru Selamatku. Mari kita sama-sama ya
berdoa, mengucap syukur atas apa yang telah kita terima, kita dengar, dan atas apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada malam ini. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus yang terus memberkati kehidupan kami, yang terus menerangi kami. Biarlah ya Tuhan Yesus, iman yang ada pada Paulus itu juga boleh ada pada kehidupan kami, sehingga kami terus bermegah atas segala kelemahan kami. Dan ketika peristiwa-peristiwa corona ini terjadi, menyadarkan kami orang yang lemah, yang selama ini kami mengandalkan uang tidak dapat membantu kami. Selama ini kami mengandalkan orang hebat, ternyata orang hebat pun tidak dapat membantu kami. Sehingga haleluya bapak-bapak pemimpin kami juga, kepala negara, orang yang kuat pun tidak sanggup menyelesaikan setiap permasalahan ini. Orang berkuasa pun tidak sanggup menyelesaikan masalah-masalah virus corona ini. Menyadarkan kepada kami bahwa kami harus mengandalkan Engkau, bahwa kami benar-benar harus menjadi orang yang rendah hati. Ketika kami menjadi orang rendah hati, maka Tuhan akan tinggikan, maka Tuhan kuatkan kami, maka Tuhan akan memperlihatkan kepada kami mukjizat-mukjizat itu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat peristiwa-peristiwa di akhir-akhir ini yang sedang terjadi, dan kami akan percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan. Iman kami akan semakin bertambah-tambah ketika kami selalu terus fokus kepada Engkau, selalu mengandalkan Engkau, selalu berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Para dokter, para perawat, Tuhan juga memberkati. Apoteker juga Tuhan memberkati, sehingga mereka pun dapat membuat obat-obatan, bagi kesembuhan para pasien. Tuhan berkati para pasien yang ada, Tuhan terangi semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terangi dan selamatkan setiap jiwa-jiwa. Tuhan pakai kami semuanya Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya. Kami akan percaya pada malam hari yang indah ini kami akan diberkati. Kami akan tidur dengan nyenyak. Pada saat kami tidur Tuhan perintahkan berkat, dan pada saat kami bangun Tuhan selalu menyediakan berkat yang selalu baru. Kami paraskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semuanya. Shalom.